Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini Piala AFF akan dimulai dengan pertandingan dari grup A yang melibatkan tim nasional Thailand dan juga tim nasional Singapura. Dari grup B di mana ada tim nasional Indonesia, besok akan bermain dua tim nasional kuat di grup B tersebut, yaitu tim nasional Vietnam dan juga tim nasional Thailand. Sedangkan tim nasional Indonesia akan memulai pertandingan di Piala AFF itu pada tanggal 9 Desember lawan tim nasional Kamboja. Kalau menurut saya tim nasional Indonesia berada di grup neraka teman-teman, karena ada dua tim unggulan di grup ini, seperti tim nasional Vietnam dan juga tim nasional Malaysia. Tapi kita diuntungkan dengan jadwal. Jadwal kita, dua pertandingan awal adalah lawan dua tim lemah di grup B ini teman-teman. Yang pertama lawan Kamboja, yang kedua lawan Laos. Di atas kertas, ya, atau juga menurut saya dari segi kualitas dan materi pemain, seharusnya tim nasional Indonesia bisa menang dengan jumlah gol yang besar lawan Kamboja dan kemudian juga lawan Laos. Kenapa saya katakan jumlah gol yang besar? Karena selisih gol juga akan menentukan tim mana yang akan menjadi juara grup dan tim mana yang bisa lolos sebagai runner-up grup. Kemudian setelah lawan Kamboja dan Laos, baru tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Vietnam, kemudian terakhir lawan tim nasional Malaysia. Kalau kita lihat dari segi kekuatan di grup B ini, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah tim nasional Malaysia teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tim nasional Malaysia adalah tim terakhir yang akan kita hadapin di grup B ini. Bisa jadi pertandingan tersebut, pertandingan yang terakhir tersebut adalah penentuan untuk timnas kita agar bisa lolos dari fase grup. Jadi yang penting bagaimana para pemain kita itu bisa fokus from game to game. Memang kita juga melihat pertandingan uji coba yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia di Turki. Ada kalah lawan Afghanistan, sayang sekali. Padahal dari segi permainan kita juga bisa mengimbangi Afghanistan. Cuman memang ada lapse of concentration atau hilangnya konsentrasi dari para pemain. Sepertinya ada miskomunikasi di lini pertahanan yang memberikan peluang untuk pemain Afghanistan mencetak gol. Sehingga mereka bisa mencetak gol beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Itu menjadi satu catatan yang penting yang perlu juga dibenahi oleh para pemain timnas. Artinya fokus dan konsentrasi itu perlu dijaga terus. Hingga wasit itu membunyikan peluit panjang. Karena kita tahu ya di sepak bola era modern saat ini, kita tahu bahwa masa injury time itu juga sering banyak gol yang tercipta. Jadi saya pikir para pemain kita perlu fully fokus hingga peluit akhir itu dibunyikan. Dan kemudian lawan Myanmar kita bisa membantai Myanmar dengan skor 4-1. Memang banyak yang mengkritik bahwa kita tidak melihat permainan yang diproses dari lini tengah tim nasional. Terkesan para pemain itu terburu-buru. Ya saya pikir kita juga perlu pahami bahwa para pemain kita itu haus akan kemenangan. Sehingga mereka bermain dengan energi luar biasa, bermain mengandalkan kecepatan, bermain juga mengandalkan agresivitas. Apalagi Myanmar bermain keras, cenderung kasar di pertandingan tersebut. Dan kita juga bisa melihat bahwa dalam dua pertandingan tersebut, para pemain tim nasional kita dari segi stamina, dari segi permainan agresif, dari segi juga keterampilan dalam upaya mereka untuk keluar dari tekanan para pemain tim lawan sudah lebih baik lagi. Memang belum sempurna, akan butuh waktu untuk sempurna. Ya karena kita melihat bahwa dari segi teknik permainan, para pemain kita belum begitu baik. Nah itu juga yang beberapa kali dijelaskan oleh Coach Shin Tae-yong, bahwa teknik permainan itu perlu ditingkatkan. Setelah sebelumnya dia fokus ke stamina dan juga fisik para pemain, maka sekarang dia masuk ke teknik permainan. Jika teknik permainan ini sudah rapi teman-teman, artinya para pemain akan lebih cerdas lagi dalam upaya mereka membangun serangan, dalam upaya mereka keluar dari tekanan dari para pemain tim lawan. Apalagi yang akan kita hadapin itu adalah dua tim lemah di grup ini ya. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan dua tim lemah ini juga teman-teman, Laos dan juga Kamboja, karena dua tim lemah ini pasti akan bermain lepas, tanpa beban, nothing to lose. Nah yang saya harapkan bahwa para pemain kita juga akan bisa tampil tenang. Jika tidak tenang, justru para pemain kita bisa ceroboh. Karena ketenangan adalah faktor yang penting dalam suatu pertandingan sepak bola. Jika tenang, pikiran akan lebih jernih lagi, tentu para pemain akan bisa bermain lebih cerdas lagi. Karena kreativitas juga menjadi faktor yang penting.
kita memang belum melihat kreativitas permainan dari para pemain timnas. Ya karena juga para pemain ini belum lama bermain secara bersamaan. Kan banyak pemain baru di tim nasional, teman-teman. Memang kalau kita perhatikan ada beberapa pemain juga yang sebelumnya bermain di SEA Games tahun 2019 kan, seperti Asnawi, seperti Witan, seperti Egy, seperti Evan Dimas, seperti Rahmat Irianto, tapi lebih banyak lagi adalah pemain-pemain baru seperti Ezra, seperti Elkan Bagot, ya kan, seperti Ricky Kambuaya. Jadi tentu membutuhkan waktu untuk para pemain ini bisa menjalin kerjasama. Maka itu berkali-kali saya tegaskan bahwa hasil-hasil uji coba itu jangan dijadikan patokan. Yang dilihat adalah proses perkembangan dari permainan tim nasional. Kalau saya perhatikan tuh di pertandingan lawan Myanmar, memang para pemain itu bermain terburu-buru. Tapi para pemain itu tidak mau kalah ketika mendapatkan tekanan dari para pemain Myanmar. Pertandingan yang sulit loh itu, teman-teman. Memang sih banyak yang menilai bahwa tim nasional kita tidak bermain kreatif. Ya, tapi juga kita perlu melihat kepentingan dari para pemain. Yaitu mereka coba untuk bisa keluar dari pressure para pemain Myanmar. Salah satu caranya adalah bermain dengan kecepatan tinggi, bermain dengan agresif, agar bisa melumpuhkan para pemain tim lawan. Jadi di grup B ini, yang saya khawatir justru adalah jika para pemain itu tidak fokus dalam 2 pertandingan awal. Ya, saya pikir para pemain itu perlu fokus dan coba untuk memenangi 2 pertandingan awal itu dengan jumlah gol yang besar agar juga mendapatkan kepercayaan diri. Dan tentu mental itu sangat penting. Jangan sampai nanti ketika mau lawan Vietnam, para pemain kita itu sudah khawatir. Memang sih kita sudah sulit sekarang untuk menang lawan Vietnam kan. Di SEA Games tahun 2019 saja kita kalah di final lawan Vietnam. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya kita harus lebih baik lagi. Apalagi sekarang Coach Sintayong juga berkali-kali mengatakan dia ingin membenahi mental bertanding dari para pemain. Caranya seperti apa? Jika teknik itu sudah bagus, tentu para pemain itu akan lebih tenang. Jika sudah lebih tenang, tentu tidak akan khawatir apabila mereka salah melakukan passing dan kemudian ada kesalahan. Saya sih melihat dari segi skill para pemain kita tidak kalah, teman-teman. Dari para pemain tim nasional Vietnam atau juga dari para pemain tim nasional Malaysia. Tinggal bagaimana mindsetnya ini. Mindsetnya ini agar para pemain bisa bermain lebih tenang. Mindsetnya agar lebih fokus kepada passing daripada terburu-buru untuk membangun serangan. Jika lebih fokus pada passing, pintar mengatur tempo permainan, saya pikir tim nasional Indonesia bisa mendapatkan hasil yang optimal di Piala AFF ini. Dan saya pikir ada baiknya juga para pemain fokus dulu agar bisa lolos dari fase grup ini dan juga tidak terbebani dengan target untuk menjadi juara. Karena yang penting dulu kita bisa lolos dari fase grup ini. Karena seperti yang tadi saya katakan, timnas Indonesia berada di grup neraka. Ini grup yang sulit sekali dibandingkan dengan grup Singapura yang merupakan tuan rumah kan. Singapura praktis hanya tinggal lawan Thailand, tim yang kuat. Tapi kita perlu berhadapan dengan Vietnam, kemudian juga dengan Malaysia. Dan kita tahu bagaimana Malaysia masih dilatih oleh pelatih yang sama, yaitu Cheng Ho, yang kita tahu sebelumnya pernah menjadi asisten dari pelatih Malaysia Raja Gobal yang membawa Malaysia menjadi juara pada saat Piala AFF tahun 2010. Dan juga Cheng Ho dengan tim nasionalnya 2 kali mengalahkan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia fase grup yang lalu. Jadi saya pikir kita perlu berhati-hati dan waspada, tapi yang penting para pemain perlu juga tampil tenang, mendapatkan hasil yang optimal. Dan saya sendiri, ya, ini feeling saya pribadi nih, saya optimis bahwa timnas akan bisa lolos dari grup ini. Yang penting para pemain itu bisa fokus from game to game. Jangan pikirkan dulu semifinal, apalagi final. Pikirkan dulu bagaimana bisa mendapatkan poin demi poin dari setiap pertandingan. Dari segi jadwal kita sudah diuntungkan, tinggal bagaimana para pemain ini perform. Dan saya juga harapkan bahwa kita juga tidak memberikan beban berlebihan kepada para pemain agar mereka bisa tampil tenang, agar mereka bisa fokus. Kita perlu support, tapi kita juga perlu memberikan dorongan motivasi kepada para pemain. Yang saya perhatikan di pertandingan uji coba saja mereka bermain mati-matian. Padahal hasil akhir itu kan tidak penting. Artinya apa? Para pemain ini sudah serius. Sekarang mindsetnya beda. Pokoknya biar bagaimanapun coba untuk mencari kemenangan. Pantang menyerah. Fisiknya juga sudah mulai kuat. Staminanya juga sekarang kita lihat tidak menurun setelah menit ke-65. Ya, kita ucapkan yang terbaik untuk tim nasional kita. Dan saya harapkan teman-teman juga akan terus mendukung tim nasional kita. Lagi-lagi tadi yang seperti saya tegaskan, saya optimis bahwa tim nasional kita bisa lolos dari grup. Kita doakan yang terbaik untuk tim nasional kita. Dan kita tetap support tim nasional Indonesia. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini, silakan dipersilakan. Dan saya juga tidak sabar lagi menunggu pertandingan pertama dari tim nasional Indonesia
lawan Kamboja. Yang penting kita bisa fokus untuk meraih kemenangan, dan yang penting pertama-tama lolos dulu deh dari fase grup ini, baru nanti kita lihat kemudian apa yang bisa tim nasional lakukan di fase semifinal, dan tentu kita harapkan bisa juga ke final. Kita harus bisa dan kita harus yakin bahwa kita bisa. No hate, only football. Salam sepak bola.